Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Endang Budiono dalam channel Happy with Math. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yang mana sifat-sifat turunan fungsi aljabar itu adalah materi kelanjutan dari video yang saya buat sebelumnya, yaitu mengenai konsep turunan fungsi aljabar. Baik, langsung saja. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang pertama, jika fungsinya berupa konstanta atau k, maka turunannya adalah 0. Konstanta itu merupakan angka yang bebas, yang tidak terikat terhadap variabel. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx atau fungsi fx sama dengan 4. Maka ketika 4 diturunkan, hasilnya adalah 0. Seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, jika fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n x pangkat n kurangi 1, di mana a itu adalah anggota bilangan real. Nah, contoh, tentukan turunan dari fx sama dengan 10x pangkat min 4. Nah, kalau kita lihat bentuk ini seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bentuknya yaitu n-nya pindah ke bawah, kemudian pangkat dari n-nya itu dikurangi dengan 1. Kita lihat penyelesaian dari contohnya. 10x pangkat min 4, berarti min 4 nya kita pindah ke bawah ke depan, kemudian min 4 nya dikurangi 1. Diketahui a sama dengan 10, n nya sama dengan min 4. Ditanyakan f aksen x atau turunan dari fungsi fx. Nah, kita lihat di sini. F aksen x sama dengan a kali n x pangkat n kurangi 1. Nah, karena a nya adalah 10, n nya adalah min 4, maka kita substitusikan langsung ke rumus. 10 kali min 4 x pangkat min 4 kurangi 1. Jadilah 10 kali min 4 min 40 x pangkat min 4 kurangi min 1 jadi min 5. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah jika fx-nya adalah penjumlahan dari fungsi-fungsi yang lain, yang mana ini disebutkan adalah fungsi ux dan fungsi vx, maka turunannya itu kita turunkan masing-masing fungsi tersebut. Fungsi ux kita turunkan dan fungsi vx juga kita turunkan. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat min 2 dikurangi 8. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui ux-nya adalah 2x pangkat 3, kemudian vx-nya sama dengan 5x pangkat min 2. Kemudian ada wx sama dengan min 8, yang mana wx ini adalah konstanta. Nah, kalau bentuknya seperti ini, plus minus itu artinya mau tambah mau kurang, ini juga sama. Cara pengoperasiannya sama. Kita turunkan satu-satu. 2x pangkat 3 kita turunkan jadi 6x pangkat 2, 3 nya ke depan, 3 kali 2 jadi 6x, 3 nya kurangi 1 jadi 6x pangkat 2. Kemudian ini jadi min 10x pangkat min 3 dikurangi 0, karena turunan dari min 8 atau konstanta itu sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya adalah 6x pangkat 2 dikurangi 10x pangkat min 3. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah jika fungsi fx-nya merupakan
perkalian antara konstanta dengan sebuah fungsi yang berpangkat, maka turunannya yaitu konstanta dikali dengan pangkat tersebut, kemudian dikali dengan turunan dari U, dan dikali dengan fungsi U-nya lagi. Kita lihat contohnya. Fx sama dengan 5 dikali 4x tambah 3 dipangkatkan 2. Maka penyelesaiannya 5 dikali 2 dikali dengan turunan dari 4x tambah 3 dikali dengan 4x tambah 3. Kita lihat penyelesaiannya. Jawab. K-nya 5, N-nya 2, kemudian UX-nya sama dengan 4x tambah 3. Nah, penyelesaiannya F aksen X-nya sama dengan K dikali N dikali turunan dari UX, kemudian dikali dengan UX. Nah, K-nya adalah 5, kemudian N-nya adalah 2. U aksen X atau turunan dari U berarti menurunkan dari sini 4x tambah 3. 4x kita turunkan jadi 4 tambah 3 kita turunkan jadi 0. Jadi yang masuk U aksen X nya adalah 4 nya saja, kemudian dikali dengan UX. 5 kali 2 kali 4 hasilnya 40, kemudian 4x tambah 3 tetap tidak berubah. Nah, kemudian ini didistribusikan jadi 160x ditambah 120. Pendistribusiannya yaitu 40 kali 4x jadi 160x ditambah 40 kali 3 120. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat yang kelima. Jika dua buah fungsi dikalikan, maka bentuk turunannya adalah U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Cara mengingatnya, ini U aksen V ditambah UV aksen, atau turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Contoh, Fx sama dengan 2 dikali X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2. Lihat penyelesaiannya. Ux nya sama dengan 2, kemudian Vx nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2. Yang ditanyakan adalah turunan dari Fx. Penyelesaiannya U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. U aksen berarti turunan dari 2 yaitu 0. Kemudian Vx nya tetap yang ini, X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah U adalah 2, kemudian dikali dengan V aksen. V aksen berarti turunan dari V. X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat, kemudian 5X pangkat 2 turunannya adalah 10X. Kemudian karena ini dikali dengan 0, jadi sini hilang. Karena dikali 0 hasilnya 0, maka sisa yang ini 2 dikali 3X pangkat 2 ditambah 10X. Kita distribusikan jadi 2 kali 3X pangkat 2 jadi 6X pangkat 2 ditambah 2 kali 10X jadi 20X. Kemudian sifat yang terakhir, jika dua buah fungsi saling membagi, maka bentuk turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Kita lihat contohnya. Contoh, jika ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat per 4x tambah 1. U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat.
Nah, ini penyelesaiannya. U aksennya adalah 2x karena turunan dari U. Lihat U adalah x kuadrat. Ketika diturunkan jadi 2x, maka di sini jadi 2x. Kemudian Vx tetap 4x tambah 1 dikurangi U. U-nya adalah x pangkat 2 dikali V aksen x. V aksennya adalah turunan dari V. V-nya adalah 4x tambah 1 diturunkan jadi 4. Nah, di sini 4. Kemudian dibagi dengan Vx, V kuadrat. V-nya adalah 4x tambah 1, jadi 4x tambah 1 dikuadratkan. Hasilnya ini jadi 2x kali 4x tambah 1 kurangi x kuadrat kali 4, hasilnya jadi 4x pangkat 2 ditambah 2x dibagi dengan penyebut tetap 4x tambah 1 dikuadratkan.